Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Lingga Dinata dari program studi Bimbingan Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kenakalan remaja. Langsung saja, kenakalan remaja merupakan gejala sakit patologis secara sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Menurut Starkov, kenakalan remaja meliputi perilaku yang luas, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti membuat masalah di sekolah sampai perbuatan kriminal seperti perampokan. Kenakalan remaja merupakan gejala sakit patologis secara sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Nah, selanjutnya itu ada faktor penyebab kenakalan remaja. Yang pertama itu ada identitas. Maksudnya bahwa masa remaja berada pada masa krisis identitas, terus difungsi identitas yang harus diatasi, yaitu maksudnya adalah jadi kenakalan remaja itu tidak mengenal identitasnya sendiri, ia sulit untuk mengenali identitasnya. Yang kedua itu ada kontrol diri. Maksudnya itu kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam tingkah laku. Kontrol diri rendah dalam merespon perbedaan yang sering menjadi penyebabnya. Remaja terkadang terlalu emosional dalam merespon peristiwa yang terjadi. Nah, maksudnya itu tuh remaja itu sulit untuk mengontrol dirinya karena memiliki emosional yang meledak-ledak dan tidak bisa mengendalikan emosionalnya. Yang ketiga itu ada proses keluarga. Nah, jadi itu pengawasan orang tua itu penting terhadap remaja, dan proses keluarga itu memegang peran yang sangat penting dalam menentukan apakah remaja akan melakukan kenakalan atau tidak. Nah, jadi itu di dalam proses keluarga inilah remaja itu memegang peran yang sangat penting begitu. Yang keempat itu ada kelas sosial atau komunitas. Maksudnya itu satu dalam kelompok teman sebaya dapat ditentukan dari seberapa sering seseorang remaja melakukan tindakan antisosial, karena remaja yang berasal dari kelas sosial yang lebih rendah memiliki kesempatan yang lebih terbatas untuk mengembangkan keterampilan yang diterima oleh masyarakat. Nah, yang kelima itu ada rendahnya pemahaman agama. Maksudnya itu bahwa remaja zaman sekarang itu tidak mengenal tidak memahami agama, karena remaja zaman sekarang itu rendah terhadap religiusnya. Tingkat kenakalan remaja itu dan perilaku mereka tidak sesuai dengan ajaran agama yang diajarkan. Semakin tinggi religiusnya, semakin rendah tingkat kenakalan remajanya, begitupun sebaliknya. Selanjutnya itu ada bentuk kenakalan remaja. Nah, di sini ada dari Enel Purwandari membagi kenakalan remaja itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada kenakalan biasa seperti berkelahi, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Yang kedua itu
ada kenakalan remaja merujuk pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin. Nah, yang ketiga itu ada kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk kenakalan remaja yang dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kenakalan terisolasi. Maksudnya itu kenakalan ini merupakan jumlah terbesar dari remaja nakal. Perbuatan mereka itu didorong oleh faktor-faktor. Yang pertama itu ada faktor keinginan untuk meniru dan ingin sesuai dengan kelompoknya. Ya, yang kedua itu ada berasal dari daerah kota yang berada di pinggiran dengan kriminalitas yang tinggi. Selanjutnya itu ada berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan mengalami banyak frustasi. Dan selanjutnya itu dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan pembinaan dalam kedisiplinan yang teratur sehingga tidak bisa mewujudkan norma hidup yang normal. Yang kedua itu ada kenakalan neurotik. Umumnya remaja nakal ini tipe ini menderita gangguan kejiwaan berupa kecemasan, selalu merasa tidak aman, merasa bersalah dan berdosa. Ciri-cirinya yaitu perilaku kriminal merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan karena perilaku jahat sebagai alat pelepas kekuatan, kecemasan, dan kebingungan lainnya. Kejahatan dilakukan seorang diri dan mempraktikkan jenis kejahatan tertentu. Berasal dari kalangan menengah, namun pada umumnya keluarga mereka mengalami banyak ketegangan emosional yang parah. Nah, yang ketiga itu ada kenakalan psikopatik. Delinkuensi psikopatik ini jumlahnya sedikit, tetapi dilihat dari kepentingan umum dan keamanannya, mereka adalah oknum kriminal yang paling berbahaya. Kenapa dibilang berbahaya? Hampir seluruh remaja tipe ini itu dibesarkan di lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, dipenuhi dengan banyak konflik keluarga, dan orang tuanya selalu menyia-nyiakan mereka. Yang selanjutnya itu mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa, atau melakukan pelanggaran. Nah, bentuk kejahatan itu beragam, tergantung pada suasana hatinya yang kacau dan tidak dapat diduga. Yang keempat itu ada kenakalan defek moral atau delinkuensi defek moral. Maksudnya itu artinya itu rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Delinkuensi defek moral itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, selalu melakukan tindakan antisosial walaupun di dalam dirinya tidak terdapat penyimpangan. Selanjutnya terdapat kelemahan pada dorongan insting sehingga super egonya sangat lemah. Dorongan ketidaksopanan masih melekat sehingga sulit dikontrol dan dikendalikan. Selanjutnya mereka sempat puas dengan prestasinya tetapi disertai dengan agresif yang meledak-ledak. Nah, selanjutnya itu ada penyebab kenakalan remaja. Yang pertama itu ada teori biologis. Maksudnya itu teori tingkah laku sosiopatik atau delinkuent pada anak-anak dan remaja muncul karena faktor fisiologis dan struktur zamaniah seseorang. Juga dapat menyebabkan cacat jasmani yang dibawa sejak lahir. Yang kedua itu ada teori psikogenesis. Teori ini menekankan
sebab-sebab tingkah laku delinkuan pada anak dari aspek psikologis, di antara itu inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru. Nah, selanjutnya itu ada teori sosiogenesis. Maksudnya teori ini penyebab kenakalan remaja berada pada faktor keluarga dan masyarakat. Para sosiologi berpendapat penyebab tingkah laku yang salah pada remaja adalah murni sosial psikologis. Misalnya itu disebabkan oleh pengaruh struktur sosial, tekanan kelompok, peranan sosial, atau status sosial dan internalisasi simbolis yang keliru. Yang keempat itu ada teori subkultural. Teori ini mengaitkan sistem nilai, kepercayaan atau keyakinan ambis tertentu seperti ambis material, hidup bersantai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas yang mendorong timbulnya kelompok remaja berandalan. Menurut teori subkultural ini adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang ditinggali oleh remaja delinkuan tersebut. Selanjutnya itu ada penanggulangan kenakalan remaja. Nah, di situ ada yang pertama itu ada moralitas. Nah, maksudnya itu dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran agama dan moral perundang-undangan yang baik dan saran-saran lainnya yang dapat menekan nafsu untuk berbuat kejahatan. Yang kedua itu ada abolisionitis, yaitu berusaha memberantas menanggulangi kejahatan dengan sebab musababnya. Contoh diketahui bahwa faktor tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan, maka usaha untuk mencapai tujuan dalam mengurangi kejahatan itu yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abolisionitis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.